Halo, nama gue Saleh Hussein. Gue seniman, gue pelukis dan juga musisi. Gue kuliah di Institut Kesenian Jakarta dan sekarang aktif dan bekerja di Jakarta juga, tentunya dalam konteks artistik, baik lewat musik maupun lewat visual artnya sendiri gitu. Kalau kekaryaan sendiri tentunya secara medium lebih banyak macam mediumnya tentu gitu, dari karya yang sangat konvensional gitu ya, mungkin itu lukis gitu tentu, tapi ada beberapa yang memang pendekatan instalasi gitu ya. Kayak kekaryaan itu juga tentu medium video juga menjadi salah satu concern yang mungkin lebih banyak kepengen konteks-konteks interview misalnya, konteks-konteks pencitraan terhadap bentuk yang lebih membutuhkan audio dan visual gitu. Jadi paling tidak kalau konteks artistiknya sendiri sebenarnya karya gue lebih banyak mengangkat isu-isu yang memang berhubungan dengan warga keturunan tentu gitu, karena berangkatnya proses dari pameran tunggal dulu di Ruang Rupa juga tentu jadi salah satu titik poin di mana gue banyak bercerita mengenai warga keturunan, yaitu warga keturunan Arab tentu di Indonesia, dan juga hubungan-hubungan diantaranya, baik itu secara ekonomi bagaimana, secara politiknya seperti apa. Jadi pendekatannya lebih banyak ke risetnya sebenarnya tentu gitu. Tentunya balik lagi karena banyak narasi-narasi kecil yang tidak keluar ke permukaan gitu, yang akhirnya jadi narasi besar, orang melihatnya jadi sesuatu yang sangat gamblang gitu, tapi ternyata banyak intrik-intrik dan hubungannya sama historical gitu ya tentunya ya, yang membangun negara ini tuh seperti apa sih dan bagaimana peran-peran orang-orang ini, itu sih. Kebetulan karya mengenai Arabian Control Territory ini cukup lama ngumpulin arsip-arsip gitu, karena arsip-arsip sendiri juga menjadi salah satu consider gua terhadap bagaimana gua riset maupun pendekatan karya gitu. Karena archive penting sekali buat kita untuk melihat lagi bagaimana kejadian-kejadian yang ada di belakang misalnya gitu. Dulu itu ketika Belanda mencoba untuk mengkontrol satu ras tertentu gitu, ketika kedatangannya ada juga cukup banyak gitu, tentu juga jadi salah satu consider kenapa mereka ingin mengkontrol ya gitu. Sebenarnya pertanyaan sesederhana itu tadinya. Terus arsip-arsip yang saya temukan sendiri juga di tahun-tahun yang cukup krusial gitu, artinya dari tahun 18-an 43 sampai 1920-an dan sebelum 45 juga udah tidak ada lagi Kapiten Arab, karena Kapiten Arab ini adalah ditunjuk langsung sama pemerintahan kolonial untuk mengkontrol satu daerah yang memang dianggap mengancam dalam konteks penyebaran isu dan juga satu agama tertentu gitu yang majority di Indonesia memang secara akses cukup menarik nih bagaimana si Kapiten Arab ini bekerja gitu. Terlepas dari bagaimana mereka mengkontrol si perkampungannya sendiri, yang menarik adalah dia juga secara tidak langsung juga ikut banyak mendanai pergerakan-pergerakan. Nah gitu, jadi secara tidak langsung dia mengambil didapuk untuk menjadi orang yang mengontrol satu daerah, tapi secara tidak langsung juga dia cukup mensupport dan membiayai berbagai macam pergerakan-pergerakan yang melawan konteks kolonial. Kalau pandemi lebih banyak di rumah juga, tapi ada satu studio yang waktu itu pada saat ini ada di Good Site. Good Site itu adalah salah satu bagian daripada keluarganya Good School Ecosystem juga tentu gitu. Kita melihat bahwa ruang-ruang di Jakarta ini kan cukup mahal gitu.
terutama buat seniman yang ingin bekerja, ilustrator gitu, bahkan artistic director dan juga beberapa teman-teman yang memang punya pendekatan-pendekatan artistik tentunya gitu. Setelah Good Side ini dibangun dan dibuka, saya ada Musawir Bing dan ada Hauritsa. Kebetulan mereka kakak-kakak kelas saya dulu, jauh sekali di IKJ. Jadi karena kita nongkrongnya bareng apa segala macam, kita berpikir untuk kalau kita bikin studio bersama kayaknya menarik ya gitu. Ruangnya mungkin nggak terlalu besar gitu. Pola kerjanya juga kan nggak akan mungkin bareng misalnya gitu. Jadi kita coba untuk yuk kita coba kelola studio kita bersama deh gitu. Jadi pada saat gue bekerja, teman-teman yang hari itu mungkin nggak melakukan kerja apa-apa gitu. Walaupun iya secara space jadi kita organize lah artinya gitu. Jadi sekaligus gitu, karena sampai sekarang tahapnya sampai masih belajar dalam konteks bagaimana kita mengelola ruang, itu juga jadi penting gitu ketika studio itu tidak dimiliki oleh satu orang aja gitu. Itu yang jadi menarik. Jadi apa yang bisa dilakukan secara bersama, apa yang bisa disupport kepada teman-teman yang ingin bekerja di konteks studio ini gitu, dan seterusnya. Nama studionya Asics, yeah. Nah kalau ruang, sebenarnya karena ukurannya satu kontainer, artinya 2 kali 6 meter ini menjadi sangat luas dalam konteks bukan ukuran gitu. Jadi kekayaan orang yang ada di dalamnya itu yang menjadi menarik gitu sih. Kalau soal menginspirasi, tentunya energinya masing-masing juga cukup besar nih gitu. Bagaimana teman-teman juga secara tidak langsung punya pola-pola kerja yang pendekatan artistik yang berbeda nih gitu. Walaupun secara mediumnya mungkin sama, tapi pembahasannya beda-beda. Itu sih yang menarik. Dalam konteks tempat dan ruang, ya artinya peralatan, medium yang digunakan sebenarnya juga bisa sharing juga tentunya gitu. Misalnya beberapa hal yang diperlukan oleh teman-teman yang lain untuk membutuhkan satu peralatan tertentu atau tools yang saya punya gitu, ya itu bisa digunakan juga sama mereka dan sebaliknya gitu. Jadi konsep sharingnya juga jangan sampai hilang kalau bisa gitu. Proses berkeseniannya kita bisa di luar seperti ini gitu. Bisa ya kota ini gitu. Kota ini jadi studio kita sebenarnya gitu. Kalau soal tadi proses misalnya ketenangan dan segala macam, kayaknya ya karena mungkin punya kecenderungan, beberapa seniman gitu punya kecenderungan yang santai gitu dalam konteks menghadapi bagaimana dia berkarya gitu, maka soal ketenangan itu malah jadi agak parno buat kita. Jadi artinya kalau lo tenang-tenang aja terus gak ada apa-apa, itu kayak kalau di Jakarta akan lebih horor gitu. Maka ruang perkotaan ini juga cukup menarik bagaimana kota itu memproduksi suara ya gitu. Nah, itu jadi salah satu yang mungkin menginspirasi teman-teman sendiri untuk berkarya gitu.